Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari kembali menjumpai Anda edisi Senin 12 Februari 2024, kali ini bersama saya Karyawan Sendiri. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Sebanyak 13.000 personil Polda Sumatera Utara dikerahkan untuk pengamanan TPS di seluruh wilayah Sumatera Utara. Dari data terdapat 125 TPS yang dikategorikan rawan. Sebelum diberangkatkan ke wilayah hukum Sumatera Utara, para personil yang terdiri dari TNI Polri ini dipastikan kelengkapannya dalam kondisi baik. Seluruh personil wajib mengikuti apel gelar pasukan yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Polda Sumatera Utara. Tim yang pertama kali diberangkatkan menuju ke Pulau Nias. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia mengatakan, selain personil TNI, pihaknya juga didukung oleh Satpol PP dan beberapa stakeholder lainnya. Irjen Pol Agung Setia menyebut pihaknya telah mendata setidaknya ada 125 TPS yang dikategorikan rawan karena letak geografis yang cukup jauh untuk dijangkau. Namun dirinya memastikan dengan pengamanan yang dilakukan pemilu akan berjalan dengan aman dan damai. Dikatakan logistik pemilu mulai dari surat dan kotak surat suara sudah sampai dengan pengawalan ketat pihak kepolisian. Pemirsa, untuk menciptakan kondisi di masa tenang pemilu 2024, sejumlah kafe remang-remang di Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang tadi malam dirazia polisi dan seorang pria diamankan petugas kepolisian. Guna mewujudkan rasa aman dan menyamankan masyarakat di masa tenang pemilu 2024, Polisi Sektor Batangkuis melakukan razia di tempat-tempat hiburan malam. Sejumlah kafe remang-remang yang berada di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis menjadi target petugas karena di lokasi tersebut diduga menjual minuman keras dan menyediakan wanita penghibur. Pada saat polisi tiba di lokasi, sejumlah wanita penghibur melarikan diri. Salah seorang pengunjung yang tengah mabuk dan melawan pada saat diperiksa diamankan petugas. Kapolsek Batangkuis Kompol Syahrizal mengatakan razia ini dilakukan menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan kafe tersebut serta untuk menjaga ketertiban di masa tenang pemilu 2024. Pemirsa, 3 unit rumah semi permanen yang satu diantaranya merupakan toko sepatu di kawasan Jalan Perhubungan Laudendang, Kabupaten Deli Serdang, hangus terbakar. Api dengan cepat membesar dan membuat warga sekitar lokasi khawatir. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran ini, namun api diduga berasal dari korsleting listrik. Warga kawasan Jalan Perhubungan Laudendang, Kabupaten Deli Serdang mendadak panik saat secara tiba-tiba munculnya api yang cukup besar disertai ledakan dari dalam sebuah toko sepatu. Kepanikan warga kian bertambah saat api semakin membesar dan ikut membakar kabel listrik yang tergantung tepat di depan lokasi toko sepatu tersebut. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan menyiramkan air seadanya namun tidak berhasil. Armada dan petugas pemadam kebakaran gabungan Kota Medan dan Deli Serdang yang tiba di lokasi sontak langsung melakukan penyiraman ke titik api. Namun kendala terjadi saat diketahui listrik masih menyala. Petugas pemadam baru mengambil langkah menjebol pintu dan masuk ke dalam areal toko saat petugas PLN datang dan memadamkan aliran listrik. Komandan Regu Pemadam Kebakaran Deli Serdang Irfan Lubis mengatakan api baru dapat dipadamkan selang 1,5 jam setelah petugas tiba di lokasi. Pemirsa, 2 unit bangunan rumah semi permanen di Belawan ludes terbakar diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Dalam rekaman video amatir, terlihat kepulan asap hitam dan kobaran api menyelimuti 2 unit bangunan rumah warga yang terbakar di kawasan Jalan Pulau Irian lingkungan 11 Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Minggu dini hari. Warga dengan dibantu 4 unit mobil petugas pemadam kebakaran turun ke lokasi dan langsung memadamkan api. Leli, salah seorang korban pemilik rumah, mengatakan awalnya api terlihat dari rumah milik Marwan, tetangganya. Sempat terdengar sekali suara ledakan yang diduga dari tabung gas saat api membakar rumah tersebut. Sementara petugas Polsek Medan Belawan masih menyelidiki penyebab pasti kasus kebakaran ini.
Kita ke informasi lain, pemirsa. 1.500 hektar areal persawahan di Kabupaten Batubara terancam gagal tanam karena tidak mendapat pasokan air dari saluran irigasi. Areal persawahan yang terancam gagal tanam tersebar di 4 desa, yaitu Desa Kampung Kelapa, Pematang Panjang, Sukaramai, dan Desa Limau Sundai, Kecamatan Air Putih, Batubara. Salah seorang petani, Sudirman Sitorus, mengatakan saat ini sebagian besar sawah dalam kondisi kering dan retak-retak. Padahal sebelumnya para petani sudah melakukan olah tanah untuk persiapan musim tanam. Keringnya areal persawahan disebabkan jebolnya bendungan irigasi Cinta Maju akibat dihantam banjir sehingga air sungai tidak dapat masuk ke saluran irigasi primer. Untuk mengatasi kekeringan itu, para petani bergotong royong membendung sungai dengan karung berisi pasir. Namun hingga kini usaha para petani belum membuahkan hasil. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara menargetkan seluruh alat peraga kampanye sudah ditertibkan sebelum tanggal 14 Februari mendatang. Hal itu dilakukan agar masyarakat merasa nyaman dalam memberikan hak suara pada TPS. Personel gabungan mulai menertibkan alat peraga kampanye yang tersebar di beberapa titik jalan di Kota Medan. Semua baliho caleg yang terpasang mulai dibersihkan menggunakan alat khusus. Usai ditertibkan, spanduk tersebut mulai dimasukkan ke dalam mobil yang nantinya akan ditempatkan di dalam gudang logistik milik Bawaslu Sumatera Utara. Ketua Bawaslu Sumatera Utara Aswin Diapari mengatakan mulai tanggal 11 Februari personel gabungan antara pemerintah TNI Polri sudah melakukan penertiban serentak di seluruh wilayah Sumatera Utara. Aswin juga menyebut bahwa pihaknya menargetkan seluruh APK di wilayah Sumatera Utara sudah bersih sebelum hari pencoblosan. Hal itu dilakukan agar memberi rasa nyaman kepada masyarakat yang akan memberikan hak suaranya pada pemilu tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Sumatera Utara bekerjasama dengan Forkopimda dalam hal ini Kasatpol PP Provinsi Sumatera Utara dan seluruh stakeholder untuk mendukung penertiban APK di masa tenang sehingga nanti pada saat pemilu pada hari Rabu dapat pemilu yang sejuk, damai dan aman lah yang kita harapkan. Ya. Ini 3 hari untuk masa tenang dari tanggal 11 sampai tanggal 13. Pemirsa, masa tenang dimanfaatkan tim gabungan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menertibkan ratusan alat peraga kampanye yang berserakan di sepanjang jalan dan dinding rumah warga. Tim gabungan Bawaslu dan Panwaslu Padang Lawas Utara, Satpol PP serta kepolisian menertibkan alat peraga kampanye mulai dari pusat kota hingga ke kecamatan. Selain penertiban APK di pusat kabupaten dan kota, Panwaslu Kecamatan Batang Onang juga menertibkan ratusan alat peraga kampanye mulai dari spanduk ukuran kecil sampai ukuran besar dan juga bendera partai yang terpajang di dinding rumah, di kedai kopi, batang pohon yang berada di sawah warga. Semua alat peraga kampanye yang ditertibkan akan dikumpulkan di kantor Panwaslu. Ketua Panwaslu Batang Onan, Perwira Tandean, menargetkan hari ini bersih, tidak ada lagi alat peraga kampanye yang berdiri di berbagai tempat dan di sepanjang jalan lintas. Diharapkan agar tidak ada lagi para calon yang memajang atau mendirikan APK karena telah memasuki masa tenang. Jika ada yang melanggar aturan, maka Bawaslu akan menindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemirsa, penertiban APK juga dilakukan Bawaslu Serdang Bedagai bersama dengan Kejaksaan, TNI Polri, serta pemerintah Serdang Bedagai. Penertiban alat peraga kampanye yang dilakukan tim eksekutor Satpol PP di hari pertama sejumlah titik di wilayah hukum Serdang Bedagai. Hal tersebut disampaikan Handi Gunawan selaku Komisioner Bawaslu yang menangani masalah penanganan pelanggaran dan data informasi. Saat ini telah memasuki masa tenang sehingga Bawaslu Sergai bersama dengan tim terkait seperti Kejaksaan, TNI, Polri, serta pemerintah Sergai melakukan pengawasan penertiban APK yang dilakukan tim eksekutor Satpol PP. Di hari pertama penertiban APK dibagi dalam 3 tim, yaitu tim pertama dan kedua menuju arah Kecamatan Teluk Mengkudu, Perbaungan,
Pegajahan, serta Kecamatan Pantai Cermin, dan tim ketiga menuju arah Kecamatan Seibamban. Dalam penertiban APK tersebut, Satpol PP menurunkan sejumlah baliho, spanduk, banner, dan alat peraga kampanye yang terpasang di sejumlah jalan lintas dan rumah warga dan lainnya. Pemirsa, masa tenang pemilu 2024 dilakukan pembersihan alat peraga kampanye di berbagai tempat dan lokasi yang ada di wilayah Sumatera Utara. Bagaimana realisasi pembersihan APK di Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan tentang Pemilu dan Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2023. Kita telah terhubung dengan Komisioner Bawaslu Saud Buang Manalu dan pengamat politik Benget Silitonga. Selamat sore abang-abang. Ya, Selamat sore. Selamat sore Bang Kriawan dan Mbak rekan-rekan Putri. TVRI, Pak Iya. Saud juga dari Bawaslu. Iya, baik. Saya ke Bang Saud dulu. Bang Saud, kalau kita lihat di masa tenang Bawaslu cukup serius sekali dengan bagaimana kemudian pembersihan APK. Seperti apa realisasinya di lapangan, Bang Saud? Baik, terima kasih Bang Keriawan dan Kak Putri, serta Bang Benget ada di sini juga ternyata. Bawaslu sejak tanggal 10 ini kan sudah persiapan, mulai melakukan koordinasi dengan stakeholder, ada pemerintah kabupaten kota, Satpol PP, kepolisian, kemudian menyurati partai politik. Nah, selanjutnya di tanggal 11 secara menyeluruh mulai dari provinsi sampai ke tingkat TPS, jajaran kita ini kita kerahkan untuk melakukan pembersihan APK dalam rangka memastikan bahwa masa tenang itu bisa benar-benar menjadi masa di mana kita semua tenang dari unsur kampanye, begitu Bang. Baik, kita ke Bang Benget. Bang Benget, bagaimana sejauh ini melihat pada masa tenang ini kerjasama antara KPU dan juga Bawaslu, Bang Benget? Ya, saya kira kebetulan hari ini saya coba keliling ya di beberapa jalan utama Kota Medan, tapi masih terlihat juga beberapa baliho caleg ya yang masih tetap berdiri dengan kokohnya gitu ya. Di papan-papan reklame billboard, ya menurut saya ini juga menjadi catatan bagi rekan-rekan Bawaslu untuk mewujudkan masa tenang mulai tanggal 11 sampai 13 ini sebagai masa yang betul-betul bersih dari kegiatan aktivitas kampanye. Jadi itu yang terlihat ya di seputaran Kota Medan masih ada tersisa masih terlihat ada beberapa alat peraga kampanye dari partai atau caleg yang masih ada di masa tenang ini. Jadi saya kira perlu dioptimalkan ya, minimal sampai paling tidak hari ini mestinya itu sudah tidak ada lagi, sehingga memang masa tenang ini pemilih tidak mencermati kembali, menimbang-nimbang pilihannya, yang apapun lagi, jadi memilih secara objektif, kesempatan bagi pemilih benar-benar sebelum digunakan nanti di tanggal 14 Februari. Jadi ini barangkali catatan, dan ini mungkin perlu dioptimalkan kerjasama dengan stakeholder lain. Mungkin betul Bawaslu tidak boleh sendirian dan juga menertibkan ini, karena beberapa tempat APK itu juga adalah papan reklame yang itu otoritasnya tentu pemerintah kota, ya begitu ya Pak Saud ya. Jadi itu mungkin benar, Bang, yang perlu dikoordinasikan segera, karena untuk menertibkan itu kan juga tidak bisa berbeda dengan APK yang ditempel di pohon misalnya, itu bisa kita cabut segera. Tetapi yang papan reklame kan itu terkait dengan juga pendapatan daerah yang kemarin itu ada hitung-hitungannya, masanya, dan itu perlu kerjasama dan koordinasi yang lebih kuat lah menurut saya sampai nanti sebelum tanggal 14. Baik. Ya, Bang Benget, suaranya kita terima agak kurang baik, Bang.
masih putus. Kita ke Bang Saud dulu. Ya, Bang Saud, kalau tadi ini merupakan bukan artinya ini catatan ya, catatan dari pengamat politik kita atau dari masyarakat begitu. Memang kita tahu Bawaslu akan bekerja sampai besok ya, 1 hari menjelang pencoblosan begitu 14 Februari. Tapi kemudian apa ini prioritas Bawaslu, Bang Saud, supaya nanti ini menjadi perhatian juga kepada seluruh petugas baik itu KPU, Bawaslu dan Begitu, pihak Pak terkait lainnya. Baik. Terima kasih Bang Keriawan. Ya, silakan Bang Saud. Oke, baik. Jadi memang di beberapa kabupaten kota itu masih terdapat APK yang berdiri, mulai dari kebetulan saya kemarin turun itu ke Balige, Kabupaten Toba, kemudian di Humbang, kemudian tadi sejak tadi pagi saya masih di Kabupaten Dairi dan saat ini saya di Tanah Karo. Benar masih banyak yang kelihatan di jalan-jalan, baliho-baliho atau spanduk-spanduk. Nah ini terdapat beberapa evaluasi sementara. Yang pertama itu bahwa kita membutuhkan energi yang lebih banyak dari yang sebelumnya kita duga, di mana sebelumnya hasil rakor mungkin teman-teman kabupaten kota dengan Satpol PP memperkirakan bisa selesai dalam 1 hari. Ternyata tadi di Kabupaten Dairi misalnya itu masih ada baliho-baliho, bahkan itu di kawasan kota masih ada. Sementara kita sejak awal sudah mengupayakan terlebih dahulu membersihkan itu di kawasan kota karena itu menjadi wajah kota, kemudian di situ tempat paling rame menjadi tempat kunjungan. Akan tetapi setelah kita lakukan di hari pertama itu membutuhkan di hari kedua. Nah di Simalungun tadi saya sempat berkoordinasi dengan Koordif pencegahan Bawaslu Simalungun. Sore ini juga mereka memastikan selesai untuk pembersihan di seluruh wilayah Simalungun. Nah, tetapi kita lihat apakah mereka bisa menyelesaikan hari ini atau tidak. Tapi di siang tadi mereka berjanji akan menyelesaikan hari ini. Di Kabupaten Dairi ada satu baliho yang dia seperti yang tadi disampaikan Bang Benget, itu reklame, ini membutuhkan komunikasi yang sedikit lebih panjang, harus dengan pemerintah, kemudian kepada pihak ketiga. Nah kita lihat mudah-mudahan hari ini bisa segera diturunkan. Termasuk juga di beberapa tempat lain, kalau kita coba cek tadi di grup itu masih berlangsung dan kita benar-benar menurunkan semua energi yang kita punya sampai ke pengawas TPS. Nah terkait dengan adanya sejumlah spanduk atau baliho yang masih tertempel, kami berharap semua pihak dapat ikut serta membantu Bawaslu dalam menyelesaikan masa pembersihan ini dengan cara memberikan informasi kepada jajaran kami di Bawaslu Kabupaten Kota, Kecamatan, Desa, bahkan kepada pengawas TPS kami sehingga kami bisa melakukan tabulasi dan benar-benar bisa melakukan pembersihan sebelum hari H, 1 hari sebelum tanggal 14 nanti gitu Bang. Baik, kita ke Bang Benget. Bang Benget melihat pembersihan APK yang dilakukan dari aparat Satpol PP dan juga stakeholder terkait, apakah peserta pemilu sudah kooperatif terkait pembersihan untuk alat peraga kampanye ini? Bang Benget, silakan. Ya kalau terkait peserta pemilu ya ini kan masalah klasik ya. Sulit kita berharap banyak kepada mereka untuk sadar dan proaktif menurunkan APK-nya sendiri kan gitu ya. Karena mereka berasa itu bukan bagian dari kewajiban yang mereka lakukan. Nah ini masalahnya yang menjadi mindsetnya para peserta pemilu kita. Nah sebenarnya kita berharap kepada yang punya kewenangan. Ya punya kewenangan itu kan jajaran Bawaslu dan pemerintah daerah. Ini harus digarisbawahi, pemerintah daerah itu saya kira punya satu posisi harus menunjukkan diri netral ya, netral dalam proses pemilu ini, dan itu salah satunya menurut saya mestinya dibuktikan dalam proses masa tenang ini.
Jadi bisa menjadi perwujudan sikap dari pemerintah, baik itu jajaran birokrasi maupun aparat keamanan, dengan sigap membantu Bawaslu untuk menurunkan APK tanpa tedeng-aling-aling ya menurut saya itu. Jadi semestinya kan masa tenang ini bukan sesuatu yang baru. Ini sudah kita sadari sejak 10 hari lalu kan gitu. Kita akan masuk ke masa tenang. Nah, mestinya ya tanggal 10 itu sudah ada misalnya warning kepada pihak ketiga, pemilik papan reklame untuk menghentikan semua iklan yang terkait dengan pemilu misalnya. Itu kan saya nggak tahu apakah itu mestinya sudah disarankan oleh Bawaslu ke pemerintah daerah, pemerintah kota, dan itu apakah sudah dilakukan? Sehingga kalau ini misalnya tidak dilakukan oleh pihak ketiga, kita bisa beranjak ke pihak ketiganya yang tidak patuh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi saya kira mestinya tidak ada alasan di hari pertama masa tenang ini masih ada bahan kampanye atau alat peraga kampanye yang masih terlihat di tempat-tempat umum, karena jelas sekali undang-undang mengatakan masa tenang itu berhenti dari seluruh kegiatan kampanye. Salah satunya kegiatan kampanye kan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye. Jadi ya ini mestinya saya kira ini teman-teman Bawaslu mesti lebih progresif ya, lebih proaktif berkomunikasi dengan jajaran pemerintah, karena tentu mereka nggak bisa sendirian. Bawaslu mereka keterbatasan sumber daya untuk melakukan itu, dan juga kewenangan apalagi terkait dengan pihak ketiga gitu, Mbak Putri. Jadi kalau kita berharap kepada peserta pemilu ya saya kira tidak bisa berharap banyak, karena sanksinya juga ya ini masalahnya, sanksi kan tidak juga memberi aturan penegasan terkait itu. Jika peserta pemilu misalnya melanggar itu, apa yang harus dilakukan. Jadi paling-paling nanti ya dia dugaan pelanggaran administratif. Tapi saya kira yang paling penting itu Bawaslu dan pemerintah, jajaran pemerintah baik kota, provinsi dan daerah, sisa 2 hari masa tenang ini harus mengoptimalkan posisi kewenangan fungsinya untuk benar-benar membuat suasana kita menuju 14 Februari itu benar-benar nyaman ya, tertib, tenang kembali, jauh dari hiruk-pikuk politik, supaya pemilih itu punya kesempatan sekali lagi untuk menimbang, menilai dengan tenang sebelum menentukan pilihannya. Itu saya kira filosofi masa tenang itu kan di sana sebenarnya. Mengapa ada masa tenang dibuat sebagai satu kesempatan bagi pemilih yang selama ini kan udah dicekokin dengan kampanye, mereka dicekokin dengan berbagai berita, janji dan lain sebagainya, tetapi pemilih juga harus diberi waktu untuk dengan tenang menilai, menimbang pilihan-pilihan politiknya sebelum datang ke TPS 14 Februari nanti. Ini harus ditegakkan saya kira oleh Bawaslu dan jajaran pemerintah baik provinsi, kabupaten, kota. Karena saya lihat tadi di Medan saja, kota besar itu masih banyak berdiri alat peraga kampanye baik terkait partai maupun caleg-caleg. Jadi ya ini harus, apalagi tadi Pak Saud bilang di daerah, apalagi di kabupaten ya kan, mestinya itu kita mulai dari tingkat ibu kota provinsi, bisa membuat satu gebrakan ke tingkat yang lebih apalagi di daerah ya, di daerah-daerah di kabupaten. Saya kira itu ya. Baik. Bang Saud, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami. Karena keterbatasan waktu kita juga, apa ini sebenarnya komitmen dari Bawaslu sendiri dan dengan pihak terkait supaya memang pembersihan APK ini bisa terlaksana 1 hari menjelang hari pencoblosan 14 Februari 2024, supaya seperti kata Bang Benget tadi, filosofi masa tenang itu memang bisa diperoleh oleh seluruh masyarakat. Bang Saud, silakan. Terima kasih Bang Keriawan. Kita dari Bawaslu Sumatera Utara berkomitmen hari ini itu semua sudah tuntas. Akan tetapi Bawaslu dengan keterbatasan yang kami sebutkan di awal tadi, ini kan melibatkan Satpol PP, melibatkan pihak ketiga, ini juga butuh ruang bagi Bawaslu di mana masyarakat umum atau peserta pemilu atau siapapun dia yang ingin penyelenggaraan pemilu ini berlangsung dengan baik bisa memberikan informasi kepada kami atau bisa memberikan bantuan kepada kami khususnya dalam hal penurunan. Katakanlah misalnya di beberapa titik itu ada baliho yang cukup besar yang membutuhkan itu peralatan. Nah di pemerintah sendiri mungkin ini
tidak punya peralatan, yang kami harus mengupayakan peralatan secara mandiri. Nah, tadi misalnya di Kabupaten Deri itu butuh peralatan kren untuk menurunkan satu alat peraga yang cukup besar. Nah, sementara pemerintah kabupaten sendiri tidak punya, dan sampai sejauh ini kita masih berupaya. Nah, di beberapa alat peraga yang katakanlah dia permanen itu bisa kita lakukan dengan cara menutup. Nah, ini ada alat peraga yang dia secara teknis cukup sulit untuk menurunkannya. Kita berharap semua pihak, bahkan bukan hanya peserta pemilu, juga pengusaha, bila memungkinkan bolehlah dibantu Bawaslu atau pihak manapun, termasuk kepolisian yang sudah bertugas, boleh kita benar-benar kerjasama untuk merealisasikan Minggu Tenang, khususnya ini di hari kedua. Demikian yang bisa kami sampaikan Bang Keriawat dan Kak Putri. Baik, mungkin sedikit dari Bang Benget pesan kepada masyarakat menjelang pemilihan umum 14 Februari 2024. Silakan Bang Benget. Ya, pesan kita ya kepala para pemilih ya, kepada para pemirsa TVRI akan menjadi bagian dari pemilih di 14 Februari. Sekali lagi, masa tenang ini adalah masa yang mestinya benar-benar tenang. Jangan dikontradiksikan seperti anekdot banyak orang, justru masa tenang itu masa paling ramai. Masa paling paling repot bagi pemilih dan banyak pihak dengan dugaan-dugaan yang negatif-negatif. Kita harus mengembalikan bahwa masa tenang ini adalah kesempatan bagi pemilih, bagi peserta untuk menarik napas sambil mempersiapkan diri menuju hari pemungutan suara, khususnya bagi pemilih, menimbang kembali informasi yang diperolehnya selama ini, fakta-fakta, data, dan juga mungkin ya terkait alternatif-alternatif pilihan yang sudah ada di kepala, di hati, kembali ditimbang-timbang, diukur di masa tenang ini untuk nanti diputuskan, ditetapkan di 14 Februari di bilik suara dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan bagi penyelenggara, saya kira ini momentum, sekali lagi bagi saya, ini momentum bagi penyelenggara, khususnya Bawaslu, termasuk pemerintah, untuk mewujudkan komitmennya akan pemilu yang bersih dan netral serta berintegritas. Baik. Karena menjadikan masa tenang ini betul-betul bersih dari APK itu salah satu bukti dari pemilu yang bersih, yang netral, dan juga yang berintegritas. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bang Saud Buang Manalu dan juga Bang Benget Silitonga yang sudah bergabung di live Zoom bersama TVRI Sumatera Utara. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali, Bang. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pilihan seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Kenapa aja pilihan ada apa? Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Allah, kau sama saja, kau sama. Banyak kan? Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Seperti di daerah lainnya, Bawaslu Kabupaten Toba sesuai jadwal juga melakukan pembersihan alat peraga kampanye se-Kabupaten Toba.
Ketua Bawaslu Toba Sahat Sibarani menyampaikan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Toba mulai hari Minggu kemarin melaksanakan penertiban alat peraga kampanye sesuai dengan jadwal program tahapan kampanye yang sudah berakhir yaitu tanggal 28 November sampai 10 Februari 2024. Sahat menjelaskan seperti diketahui bahwa pada tanggal 11 Februari sampai 13 Februari adalah masa tenang dan saat ini Bawaslu Toba dibantu dengan Satpol PP dan kepolisian melaksanakan secara serentak di seluruh kecamatan dan sampai ke desa Kabupaten Toba. Bawaslu Toba akan menyisir beberapa titik yang harus dibersihkan di masa tenang saat ini. Sahat juga menyampaikan sebelumnya Bawaslu Toba telah menyurati semua pimpinan partai politik surat himbauan untuk menertibkan secara mandiri. Pemirsa, hal yang sama dilakukan pengawas pemilu daerah Labuhan Batu Selatan melakukan penertiban alat peraga kampanye yang masih terpasang di sepanjang jalur lintas Sumatera, Kota Pinang. Puluhan personil gabungan Satpol PP, Dinas Perhubungan, TNI Polri, dan KPU serta Bawaslu diterjunkan dalam operasi penertiban alat peraga kampanye sejak kemarin. Sebelumnya pihak Bawaslu telah melakukan rapat koordinasi dan menyurati seluruh parpol agar melakukan penertiban secara mandiri. Namun sebagian parpol tidak mengindahkan surat tersebut. Ketua Bawaslu Labuhan Batu Selatan, Pendi, menyampaikan, sesuai dengan aturan sejak Minggu 11 Februari, sudah resmi dilakukan Pekan Tenang atau Minggu Tenang, yang artinya tidak ada lagi aktivitas baik pertemuan umum maupun penyebaran alat peraga kampanye, sehingga Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan secara global menuntaskan pembersihan seluruh alat peraga dan bahan kampanye yang tersebar di Labuhan Batu Selatan. Sedangkan di tingkat kecamatan dilakukan masing-masing Panwascam. Sedangkan alat peraga kampanye yang sudah diturunkan dibawa ke kantor Bawaslu untuk dilakukan pendataan. Sesuai aturan memasuki masa tenang, penertiban APK dilakukan Bawaslu Kota Binjai beserta tim gabungan yang melaksanakan penertiban alat peraga kampanye yang masih terpampang di sepanjang jalan di Kota Binjai. Penertiban alat peraga kampanye ini melibatkan aparat kepolisian Polres Binjai, Kodim 0203 Langkat, Satpol PP dan Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup. Penertiban alat peraga kampanye dilakukan di sejumlah titik fasilitas umum seperti rumah ibadah, pasar tradisional dan sepanjang jalan yang ada di Kota Binjai agar masa tenang pelaksanaan pemilu umum benar-benar kondusif. Ketua Bawaslu Kota Binjai Muhammad Yusuf Habibi mengatakan penertiban alat peraga kampanye ini merupakan prosedur dan peraturan perundang-undangan. Bagi para calon anggota legislatif dan tim pemenangan tidak lagi keberatan jika alat peraga kampanye ditertibkan. Penertiban alat peraga kampanye ini akan terus dilakukan hingga menjelang hari pelaksanaan pemilihan umum. Sementara itu, pemirsa, penertiban APK dilakukan juga pada masa tenang jelang pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjung Balai yang mulai dibersihkan atau membersihkan alat peraga kampanye. Pembersihan APK dilaksanakan minggu kemarin menyasar di sejumlah ruas jalan di Kota Tanjung Balai. Dalam pencopotan alat peraga kampanye ini, Bawaslu melibatkan petugas Satpol PP, TNI, dan Polri. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai, Dedi Hendrawan, menyebutkan pencopotan APK ini merupakan bagian dari peraturan PKPU pasal 36 ayat 78 PKU nomor 15 tentang alat peraga kampanye wajib dibersihkan oleh peserta pemilu paling lama 1 hari sebelum pemungutan surat suara, serta surat edaran Bawaslu nomor 3 tahun 2024. Bawaslu menargetkan pembersihan APK ini akan rampung hingga 13 Februari 2024 mendatang, meski mengalami tingkat kesulitan pembongkaran APK yang terpasang di tempat sulit untuk dijangkau. Pemirsa, Bawaslu Kota Sibolga mengerahkan ratusan petugas pengawas pemilu ke berbagai kawasan di Kota Sibolga. Pengerahan ratusan petugas pengawas pemilu ini bertujuan untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk kecurangan yang bisa terjadi pada pelaksanaan di masa tenang ini. Ketua Bawaslu Kota Sibolga Salmon Tambunan mengatakan ratusan petugas pengawas yang dikerahkan tersebut selain bertugas dalam melakukan pengawasan di TPS pada hari pencoblosan, mereka juga diberikan tugas memantau setiap hal yang mencurigakan terutama kegiatan yang mengarah kepada money politik yang dilakukan masyarakat maupun peserta pemilu. Menurut Salmon Tambunan, kerawanan kecurangan pemilu kerap terjadi pada pelaksanaan masa tenang dan untuk mencegah terjadinya kecurangan maka diperlukan tindakan preventif langsung ke tengah-tengah masyarakat. Dengan dikerahkannya patroli pengawasan pemilu,
pemilu, masyarakat pun bisa memberikan perannya dengan memberitahukan kepada petugas pengawas pemilu jika ada mengetahui hal-hal yang mencurigakan seperti aksi serangan fajar dan masa tenang pelaksanaan pemilu. Pemirsa, KPU Labuhan Batu Utara sejak kemarin siang telah mendistribusikan logistik pemilu 2024 ke panitia pemilih kecamatan se-Kabupaten Labuhan Batu Utara secara bertahap. Pendistribusian ini digelar secara simbolis oleh Ketua KPUD Bupati Labura dan Kapolres Labuhan Batu di depan kantor sekretariat KPU di Kota Ekanopan. Pendistribusian menggunakan angkutan truk dan setiap truk mendapat pengawalan ketat oleh anggota kepolisian dari masing-masing polsek setempat. Ketua KPUD Labura Adi Susanto menjelaskan bahwa pendistribusian logistik pemilu dari gudang KPU ke 8 gudang PPK kecamatan dimulai sejak 14 Februari 2024. Selanjutnya disebar ke 90 desa dan kelurahan yang ada. Untuk pengurus periode 2024-2028 yang baru saja dikukuhkan tadi, kita berharap bisa bekerja sama untuk memberikan wadah baru, memberikan wajah baru bagi wadahnya alumni SMP Negeri 3 yang resmi, sehingga ke depan bisa berkontribusi bagi alma maternya, khususnya SMP Negeri 3 Medan dan para alumni dimanapun berada. Pemirsa, demi menjaga silaturahmi antar alumni, Persaudaraan Alumni SMP Negeri 3 Medan menggelar temu ramah antar sesama alumni dari berbagai angkatan. Selain temu ramah, Persati juga mengukuhkan pengurusan terbaru periode 2024 hingga 2028. Acara yang diadakan di halaman sekolah SMP Negeri 3 ini dihadiri berbagai angkatan alumni sekolah mulai dari 60-an hingga yang terbaru angkatan 2021. Dalam kegiatan ini juga dihadiri Kepala Sekolah SMP Negeri 3 dan perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Medan. Selain temu ramah sesama alumni, acara ini juga mengukuhkan Junaidi Parapat sebagai Ketua Umum Persati periode 2024 hingga 2028. Junaidi menyebut bahwa kegiatan ini merupakan inisiasi dari para alumni SMP Negeri 3 agar bisa berkumpul bersama mengingat masa-masa sewaktu bersekolah. Selain itu dirinya juga berharap kepada para alumni agar tetap menjaga silaturahmi sesama alumni agar kedepannya bisa melakukan reuni akbar yang lebih meriah. Pemirsa, memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah memiliki pesan yang sangat penting bagi umat Muslim. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari. Sholat Isya berjamaah mengawali kegiatan memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah di Masjid Nurul Tufail, Khatijah, Medan kemarin. Peringatan Isra Miraj ini mengangkat tema melalui Isra Miraj kita dapat meningkatkan iman kepada Allah dan menyambung tali silaturahmi. Dalam tausiah singkatnya, Ustadz Muhammad Samin Pane mengingatkan kembali makna dari Isra Miraj kepada jamaah. Isra Miraj adalah dua bagian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu 1 malam. Perjalanan ini sangat penting bagi umat Muslim, di mana Nabi Muhammad mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam 1 malam. Dengan memahami makna tersebut, Ustadz Muhammad Samin Pane mengajak seluruh jamaah untuk kembali mempertebal iman untuk menjalankan perintah Allah, diantaranya menunaikan sholat 5 waktu. Salah satu jamaah Masjid Nurul Tufail Khatijah mengatakan ada beberapa kesimpulan yang disampaikan Ustadz Muhammad Samin Pane, diantaranya tidak meninggalkan sholat, infak, dan mengajak jamaah untuk berperan aktif dalam mewujudkan pemilu damai. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Selasa 12 Februari 2024.
Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Selasa 13 Februari 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan hujan ringan di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu Utara, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berawan dan hujan sedang hingga lebat di Langkat, Papak Barat, Dairi, Karo, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan hujan ringan di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Simalungun, Karo, Papak Barat, Nias Utara, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan hujan ringan di Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Nias, Labuhan Batu Utara, dan sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas, pada tanggal 11 Februari 2024 di wilayah Sumatera Utara tidak terdeteksi. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, demi menjaga silaturahmi antar alumni, Persaudaraan Alumni SMP Negeri 3 Medan menggelar temu ramah antar sesama alumni dari berbagai angkatan. Selain temu ramah, seperti juga mengukuhkan pengurusan terbaru periode 2024 hingga 2028. Acara yang diadakan di halaman Sekolah SMP Negeri 3 ini dihadiri berbagai angkatan alumni sekolah mulai dari 60-an hingga yang terbaru angkatan 2021. Dalam kegiatan ini juga dihadiri Kepala Sekolah SMP Negeri 3 dan perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Medan. Selain temu ramah sesama alumni, acara ini juga mengukuhkan Junaidi Parapat sebagai Ketua Umum Persati periode 2024 hingga 2028. Junaidi menyebut bahwa kegiatan ini merupakan inisiasi dari para alumni SMP Negeri 3 agar bisa berkumpul bersama mengingat masa-masa sewaktu bersekolah. Selain itu dirinya juga berharap kepada para alumni agar tetap menjaga silaturahmi sesama alumni agar ke depan bisa melakukan reuni akbar yang lebih meriah. Untuk pengurus periode 2024-2028 yang baru saja dikukuhkan tadi, kita berharap bisa bekerja sama untuk memberikan wadah baru, memberikan wajah baru bagi wadahnya alumni SMP Negeri 3 yang resmi, sehingga ke depan bisa berkontribusi bagi alma maternya, khususnya SMP Negeri 3 Medan dan para alumni dimanapun berada. Utara hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Spiring. Dan saya Putri Rahmadani Zin, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.